Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para mahasiswa dan mahasiswa yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjut ke pertemuan pembahasan selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah pengantar berkenaan tentang akhlak tasawuf. Dalam hal ini saya akan menguraikan beberapa pengantar yang nanti kita akan diskusikan bersama setelah pembahasan kali ini. Saya akan membahas berkaitan tentang akhlak dan tasawuf, dan nanti kita akan menyampaikan atau memberikan pandangan-pandangan. Yang pertama berkaitan tentang pengertian dan perbedaannya, kemudian macam-macam akhlak, kemudian ruang lingkup akhlak, dan yang terakhir tasawuf. Dalam hal ini nanti kita akan membahas beberapa unsur-unsur yang 4 tadi yang nanti kita akan sampaikan pada kali ini. Kita akan bahas berkaitan tentang akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari kata akhlaqo yukhliqu ikhlaqan, yang artinya adat atau kebiasaan. Berasal dari kata akhlak itu sendiri dan disebut jamid atau dalam kurung tidak bisa ditasrif. Namun secara istilah, secara terminologi, dalam pandangan Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sesuatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk, yang dengan mudahnya tanpa memerlukan pertimbangan. Maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali berpandangan seperti itu, dan banyak definisi-definisi berkaitan tentang akhlak. Namun secara pandangan Al-Ghazali, sedikit tadi saya sampaikan berkaitan tentang definisi akhlak itu sendiri. Kemudian dalam hal ini ada beberapa macam akhlak. Yang pertama, akhlak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlakul karimah, atau bisa dikatakan akhlak mahmudah, yang artinya akhlak yang baik. Yang kedua akhlakus sayyi'ah atau akhlak mazmumah, yang artinya akhlak yang buruk. Maka kedua kategori ini nanti kita akan diskusikan ya, mana kategori akhlakul karimah dan kategori akhlakus sayyi'ah. Kemudian apa sih tatanan akhlak yang baik? Apa saja rincian bahwa seorang itu bisa dikatakan akhlak yang baik? Yang pertama ikhlas, bisa diartikan tanpa pamrih. Yang kedua tawadhu, yang artinya rendah hati terhadap manusia. Yang kedua tadarru, yang artinya rendah hati atau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-afu, yang artinya pemaaf, as-sabru, sabar, tawakal, menyerahkan diri segala satunya kepada Allah. Maka dalam sebuah dalil dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Ya, barang siapa yang
tawakal, berusaha, maka Allah akan kasih jalan terbaik untuk mendapatkannya. Dan selanjutnya as-saja'ah artinya berani. Dan yang terakhir amanah artinya dapat dipercaya. Kategori ini seseorang bisa dikatakan akhlak baik ketika mampu menjalankan tatanan-tatanan yang tadi kita sebutkan. Ada ikhlas, tawadu, tadarru, al-afu, as-sabru, tawakal, as-saja'ah, dan amanah. Nah, itulah tatanan bahwa seorang itu akan dikatakan akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya tatanan akhlak yang buruk. Apa saja seorang itu bisa dikatakan akhlaknya buruk. Yang pertama riya, ingin dipuji orang. Yang kedua takabur, artinya sombong. Yang ketiga khianat, artinya ingkar janji. Kemudian israf, artinya berlebih-lebihan. Dan juben, artinya pengecut. Al-bakhil, artinya kikir. Dan tamak, artinya rakus. Dalam hal ini tatanan yang tadi kita sebutkan ini, ketika seorang itu melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi kita sampaikan, maka kategorinya bahwa seorang itu mendapatkan sebuah predikat mempunyai akhlak yang buruk atau akhlakus sayyi'ah. Maka dalam hal ini kita harus menghindari dari akhlak-akhlak yang tadi kita sebutkan tadi. Kemudian selain daripada tatanan tadi, kita melanjut kepada apa sih ruang lingkup akhlak itu sendiri. Apa ruang lingkup akhlak? Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri. Yang ketiga, akhlak terhadap kedua orang tua. Dan yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan. Nanti kita akan diskusikan berkaitan tentang apa sih tatanan-tatanan ruang lingkup yang terdapat pada akhlak itu sendiri. Penting bahwa kita seorang harus mempunyai akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita mempunyai akhlak terhadap diri sendiri, dalam artinya kita selalu berintrospeksi diri, memperbaiki diri agar bisa dekat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlak terhadap keluarga, bahwa dalam hal ini penting bahwa kita harus mampu menata keluarga kita, bagaimana keluarga kita ini bisa menjadi harmonis, baik, anak terhadap orang tua terhadap anaknya, sehingga menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang terakhir tadi, seorang itu harus mempunyai akhlak yang peduli terhadap lingkungan sosial, sehingga mampu memberikan keberkahan, kebaikan terhadap lingkungannya, sehingga memberikan sebuah predikat-predikat kebaikan dan penataan, sehingga lingkungannya bisa membawa dampak keberkahan dalam kehidupan sosialnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, sehingga seorang itu mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sisi yang nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana kita menata akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, diri sendiri, orang tua, keluarga, ataupun lingkungan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya.
Itu berkaitan tentang akhlak. Kemudian kita beralih kepada tasawuf. Ya, tadi kita akhlak, kemudian beralih kepada tasawuf. Kita akan berbicara secara definisi, secara terminologi atau etimologi. Secara etimologi, tasawuf berasal dari kata sofa yasifu tasawufan, yang artinya suci atau bersih. Seorang yang bertasawuf itu harus suci, harus bersih dari segala sesuatu hal yang buruk terhadap diri kita. Secara terminologi atau secara istilah, bahwa tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang pendalaman dan pemahaman aspek-aspek spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam terminologi ini, bahwa ketika seorang ingin bertasawuf, ya, ingin memperdalam, ingin mencapai sebuah peningkatan spiritual, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang itu harus bersih, harus suci, sehingga mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah secara definisi yang dinamakan tasawuf. Kemudian selanjutnya tingkatan tasawuf. Apa sih tingkatan tasawuf ini? Apa saja yang nanti kita akan dalami? Dalam hal ini, ilmu tasawuf ada 3 tingkatan untuk menempuh ilmu tersebut, sehingga seorang itu bisa mendapatkan predikat seorang yang sufi, atau seorang yang bersih, yang mungkin akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang itu harus takhalli, ya, maknanya adalah langkah pengosongan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan dunia. Jadi tingkatan yang pertama ini, bahwa kita harus pasrahkan segala kenikmatan dunia, jabatan, pangkat, dan yang lainnya, ya, bahwa itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terlalu berlebihan dalam mendapatkan sebuah pangkat, jabatan, sehingga melakukan segala cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang kedua ini tahalli. Ya, tahalli ini adalah langkah pengisian jiwa dengan sikap dan sifat yang baik. Dalam hal ini, seorang itu harus melakukan taubat, khauf, raja, zuhud, sabar, ridho, dan muraqabah. Nah, tingkatan-tingkatan makam inilah yang nanti akan menuju kepada ma'rifatullah. Maka langkah-langkah ini harus kita lalui, harus kita jalankan. Ya. Kemudian yang terakhir, tajalli. Tajalli ini adalah fase penyempurnaan, dan biasanya nur atau cahaya ilahi sudah terbuka bagi hati, ya. Maka seorang itu harus banyak bermunajat kepada Allah, harus cinta dan banyak berzikir kepada Allah, ya. Segala sesuatu maut itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mencapai sebuah tingkatan ma'rifatullah, ya, yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatannya khawasul khas, ya. Jadi orang-orang yang benar-benar sudah dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita seorang yang ingin bertasawuf ini harus benar-benar menata dari makom ke makom, sehingga sampai kepada makom ma'rifatullah. Ya, itulah sebuah pengantar
yang berkaitan tentang akhlak dan tasawuf. Baik, terakhir pada sebuah kesimpulan ya, apa yang sudah kita sampaikan dari awal berkaitan tentang akhlak, tasawuf, dan beberapa tatanan-tatanannya, rinciannya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah keberkahan, kebaikan, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dalam hal ini ya, akhlak yang sudah kita sampaikan bahwa sesuatu yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan baik ya, maupun perbuatan buruk yang dengan mudahnya tanpa memerlukan pertimbangan lagi ya. Kemudian bahwa akhlak ini terbagi menjadi dua, ada akhlakul karimah ya, akhlak yang baik, dan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk ya. Maka kategori seorang itu ketika dia mau mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah, maka laksanakan, jadikanlah seorang itu akhlaknya menjadi akhlak yang akhlakul karimah. Kalau sebaliknya ya, ketika mendapatkan sebuah keburukan dari Allah, maka seorang itu melakukan akhlakus sayyi'ah atau akhlak yang buruk, sehingga jauh daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua berkaitan tentang tasawuf. Tasawuf tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang pendalaman dan pemahaman aspek-aspek spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ketika seorang itu bersih, suci, maka dia akan sampai kepada Allah. Kemudian tadi dalam tingkatan tasawuf tadi terbagi menjadi 3 bagian. Ada takhalli ya, tahalli, dan tajalli ya. Tahalli ini bahwa kita harus mengosongkan diri, kemudian tahalli ini kita harus menjalankan sebuah makam-makam sehingga sampai pada ma'rifatullah, dan tajalli ini bahwa kita benar-benar sudah ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berusaha untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesimpulan yang kita ambil, dan nanti kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya bagaimana tatanan akhlak, tatanan tasawuf, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebaikan yang kita inginkan. Baik, itu saja pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.